Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Banyak yang bilang ya, public speaking itu milik public figure. Kemudian juga public speaking itu bisa dilakukan oleh penyiar radio, penyiar televisi, trainer, bahkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi anggapan itu nggak selalu benar, Smart Listeners. Ternyata public speaking itu adalah punya kita semua ya, apalagi Anda yang memiliki posisi dan jabatan strategis ketika Anda harus memberikan briefing, kemudian juga memberikan arahan kepada anak buah, kepada rekan-rekan, presentasi. Nah, disitulah pentingnya public speaking. Pada kesempatan pagi hari ini, tentunya Smart Business Talk akan mengangkat topik yang sangat menarik dan juga bermanfaat sekali ya untuk kita semua, Smart Listeners, tentang speak with confidence for executive with James Gui. Selamat pagi Pak James. Ya Pak James, boleh di-unmute ya Zoom-nya. Ya, saking semangatnya. Selamat pagi Willy. Selamat pagi Smart Listeners. Pak Ya. James, kita biru-biru ya, bukan berarti pagi hari ini hati kita sedang biru ya Pak James. Oh enggak. Terus semangat ya. Yes, pas lagi biru. Pak James, tadi saya sempat berbicara ya mengenai bahwa public speaking itu milik public speaker, milik MC, milik host, atau juga trainer, tapi anggapan itu tidak selalu benar. Dan kita akan membahas lebih mendalam tentang speak with confidence for executive, di mana listeners silakan memberikan pertanyaan atau pengalaman Anda bersama dengan kegiatan Anda yang kaitannya dengan public speaking ya, di 0812 11 12 959, atau kami juga live di YouTube Smart FM. Sekali lagi, Anda yang bisa streaming boleh ya ke YouTube Smart FM sekarang juga. Silakan ketik saja Smart Business Talk with James Gui. Pak James, public speaking, mungkin ini dasar banget deh pertanyaannya. Boleh dijelasin kepada Smart Listeners apa itu? Silakan. Oke. Public speaking itu seperti judulnya istilahnya bicara di depan publik ya. Berarti ya seperti tadi Willy bilang ya, bicara di depan publik itu berarti bicara di depan banyak orang ya. Lebih dari satu orang lah at least ya. Public speaking itu bisa small group, itu bisa big group ya. Bisa seperti Willy tadi bilang di depan tim kita ya 5 orang, 10 orang, atau di depan satu kelompok orang ya, 50 orang, 100 orang bahkan lebih. Oke, satu ya. Dan publik itu bisa orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita nggak kenal. Namanya juga publik, betul? Ya, jadi public speaking itu bicara di depan banyak orang, di mana banyak orang itu sebagian kita kenal, sebagian kita tidak kenal. Ya, itu adalah public speaking. Dan banyak orang, justru lucunya Willy, ada orang bilang, saya kalau ngomong sama orang yang saya tidak kenal, saya gugup. Tapi kalau ngomong sama orang yang saya kenal, ya saya nggak nervous. Tapi bahkan ada yang sebaliknya. Justru ngomong sama orang yang saya tidak kenal, saya tenang. Ngomong di depan orang yang saya kenal, saya deg-degan. Ada yang seperti itu ya Pak ya, malah sebaliknya. Ada seperti itu. Kadang-kadang awkward ya buat kita bicara di depan orang yang kita sudah kenal ya. Lebih baik kita bicara di depan orang yang kita nggak kenal. Dan nggak kenal kita lebih gampang. Dan kadang-kadang sebaliknya. Jadi setiap orang feel-nya berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Tentunya Smart Listeners punya pengalaman ya. Anda bisa berbagi atau juga curhat nih tentang pengalaman Anda berbicara di depan umum. Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa menyaksikan secara streaming ya, sebelum terlambat ya, karena ini baru di sesi awal. Pak James, kalau kita bicara soal public speaking, tadi kan saya sempat bilang ya bahwa yang memiliki itu nggak hanya misalnya saya penyiar radio atau Pak James sebagai motivator ya Pak ya, tapi milik semua, bahwa Anda juga perlu memiliki kemampuan ini karena berpengaruh ke karir Anda. Betul nggak Pak James? Betul sekali. Bahkan saya ada satu video Mr. Warren Buffett ya, dia diundang ke satu universitas ya. Biasalah kalau di mana-mana kalau orang tokoh kan diundang ke universitas sharing experience dan sebagainya. Dan seorang mahasiswa tanya kepada dia, Mr. Buffett,
what is the best advice that you can give to us, ya? Dan you pernah terima dan you can give to us. Dan dia bilang, dia pernah dapat satu nasihat yang bagus sekali, yaitu you must have good skills in public speaking. Okay, saya beda kalimatnya ya. Dia bilang you must get comfortable at public speaking. Jadi dia bilang you harus bisa nyaman. Bukan berarti harus jago banget, bukan berarti harus jago banget ya ngomongnya bergebu-gebu, bukan itu maksudnya ya. Tetapi nyaman maksudnya kalau disuruh maju ke depan presentasi, walaupun kadang-kadang kita nggak terlalu suka, oke lah kita bisa deliver dengan santai, dengan nyaman, bisa bercanda sedikit. So you must get comfortable. Satu. Kedua, dan dia bilang it may take a while. Akan butuh waktu ya untuk bisa jadi sampai ke tingkat kenyamanan, dan butuh waktu itu tergantunglah berapa sering kita praktis, betul? Semakin sering kita praktis semakin kita nyaman ya. Dan dia bilang ini menarik sekali, jika kamu nyaman dalam public speaking itu akan jadi aset buat kamu selama 40-50 tahun ke depan ya. Mengingat dia bicara di depan mahasiswa, betul ya. Jadi kalau kamu nyaman, namanya orang seperti tadi Willy bilang, kalau kita mau maju, kalau kita mau naik jabatan, mau lebih berprestasi, lebih sukses, rata-rata orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang sukses, lebih sering disuruh maju ke depan, ya, say something kepada audience, betul? Say something kepada anak buahnya, share success story-nya, kasih kata sambutannya, betul? Jadi semakin berhasil seseorang, semakin sering dia akan disuruh maju ke depan, ya sampaikan sesuatu kepada orang lain gitu loh. Nah, bayangkan kalau kita mau sukses, tapi kalau kita nggak nyaman dengan public speaking, berarti 40-50 tahun ke depan itu akan jadi beban buat kita loh. Moga-moga saya nggak dipanggil ya. Moga-moga saya nggak dipanggil ya. Kalau ada tanda-tanda saya mau dipanggil, saya menghilangkan diri, umpet di toilet sebentar, kan nggak nyaman banget ya. Jadi maka dari itu, buat seorang yang mau maju, seorang eksekutif yang mau bisa menyampaikan pesan kepada orang, supaya orang mengerti posisi Anda, supaya orang bisa setuju, sepakat, mendukung Anda, public speaking itu penting sekali loh. So seperti Warren Buffett, dia akhiri sharingnya dengan berkata, it's a necessary skill. Satu skill yang mau nggak mau harus punya. Gitu. Tentunya Smart Listeners, Anda ingin dong memiliki skill public speaking ya. Paling nggak bisa berbicara dengan nyaman, nggak nervous, kemudian bisa mendeliver pesan atau presentasi Anda secara baik. Jadi audiens itu bisa menerima apa yang Anda sampaikan. Yes. Anda bisa sharing juga pengalaman Anda terkait dengan public speaking. Kami buka line WhatsApp sekarang juga di 0812 11 12 959. Dan kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Thank you. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Smart Listeners, setelah menunggu cukup lama, klaster Kanade yang terbaru dari The Zora kini bisa Anda lihat secara langsung. Tetap mengusung high-tech, high-spec, and high-quality dengan desain yang lebih fungsional dan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai, cocok menjadi rumah untuk 3 generasi, dan unitnya semi-furnish. Kunjungi show unitnya, rasakan konsep luxury in harmony, juga nuansa Japanese yang berbeda. Banyak promo menanti Anda, early bird, leak edge warranty, free AC di semua kamar, shopping voucher, dan gadget. Info lebih lanjut, WhatsApp ke 0811 9741 088. Kami ulangi, di 0811 9741 088. Follow Instagram The Zora @TheZoraBSD, Facebook The Zora Resident BSD City.
dan www.dezora.com. Segera booking unit pilihan Anda. Dezora, Beauty of Balance. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Standing in a crowded room and I can't see your face. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan kita masih membahas topik Speak with Confidence for Executive. Silakan Smart Listeners, Anda bisa juga menyaksikan streaming kita secara live di YouTube Smart FM sekarang juga ya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau pendapat serta pengalaman Anda terkait dengan public speaking. Tadi sebelum jeda saya sempat nanya bahwa penting sekali kita memiliki kemampuan public speaking, bisa berbicara dengan nyaman. Mungkin bisa ditekankan lagi nih Pak, seberapa penting sih kita memiliki kemampuan public speaking, karena mungkin nggak semua orang itu, mungkin pekerjaannya hanya menghitung, tapi ternyata itu juga sebetulnya buah bekal ya Pak James ya, di bidang apapun Anda. Silakan. Yes, setuju sih, setuju. Itu bekal. Nah, bisa jadi ya, like you said ya, kita ada seseorang pekerjaannya di bagian admin atau whatever ya, the admin atau ya di finance atau accounting. Tetapi sekali-sekali di dalam pekerjaan si staff finance and accounting kan harus briefing ke anggota tim juga kan ya, kebijakan baru atau prosedur baru gitu kan ya. Nah, sering terjadi karena teman-teman support ya, finance and accounting misalnya atau admin ya, merasa diri sendiri tidak nyaman banget bicara di depan banyak orang ya, maka dia avoid bicara. Dan oleh karena dia avoid bicara, hal-hal yang tadinya mesti diklarifikasi tidak diklarifikasi ya, akibatnya terjadi miskom, akibatnya orang salah persepsi, malah curiga gitu kan ya. Seandainya itu diklarifikasikan, problemnya nggak muncul gitu kan ya. Atau kadang-kadang karena dia nggak nyaman klarifikasi, dia titip pesan kepada orang lain dan orang lain itu tidak terlalu menguasai bidangnya, jadi penjelasannya kurang komprehensif, kurang lengkap, kurang meyakinkan ya. Jadi bagaimanapun seseorang yang punya keterampilan bicara di depan orang itu akan sangat membantu diri dia sih ya, itu akan membantu dia dalam self confidence. Jadi ironisnya begini Willy, banyak orang bilang ya, kalau saya sudah confident saya akan bicara di depan orang, oke? Tetapi justru sebaliknya, oleh karena saya nyaman bicara sama orang, saya menjadi orang yang lebih confident. Betul kan? Ya, saya jadi orang yang lebih confident, saya jadi orang yang lebih berani bergaul, lebih berani tampil. Kenapa? Just in case kalau saya disuruh sharing sedikit cerita kepada 5-6 orang, ya no problem, bisa aja sih, gitu loh. Jadi saya jadi orang yang lebih confident justru karena saya bisa nyaman, bukan hebat banget ya, tapi nyaman bicara di depan banyak orang. Dan Warren Buffett benar sih, it's an asset. Bahkan ada satu orang namanya Jordan Peterson. Smart listeners kalau boleh cari Jordan Peterson. Dan dia bilang loh, seseorang if you can write well, and if you can speak well, and if you can get your ideas across effectively, man, you are unstoppable. Powerful banget loh ya. Keren ya Pak James ya. Keren banget. Jadi ya, seseorang, apalagi seorang manajer, seorang atasan, seorang leader, seorang business leader harus bisa nyaman bicara di depan banyak orang. Ya. Ya, harus tuh ya Pak James mengatakan manajer, kemudian business owner, apapun posisi Anda, pimpinan perusahaan, kemampuan public speaking itu sangat perlu Anda miliki. Pak James, sebelum kita bahas
tentunya kan ada kesalahan-kesalahan dalam kita public speaking ya, Pak James. Yes. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling mendasar nih. Aduh, Pak James, kalau ngomong depan umum tuh grogi, gemeteran, Ya. nervous, gimana nih? Biasa sih, ya. Namanya apapun yang kita nggak pernah lakukan, pasti kita gemetaran, betul? Pasti kita nervous, betul? Ya. Willy pernah kan ya pergi ke tempat pariwisata misalnya, di mana kita sudah naik sampai ke lantai 70, terus di lantainya ada sepotong kaca, suruh kita lihat ke bawah, ngeri juga ya. Ya, pasti. Ya, atau kita disuruh jalan-jalan di pinggir gedung tinggi, ya, balkonnya, kan ngeri juga ya. Kenapa? Nggak biasa. Tapi kalau sudah sering mondar-mandir di atas kaca itu, lihat ke bawah, lama-lama, ya 1 jam kemudian kita udah bisa rebahan di kacanya kan. Kenapa? Udah terbiasa gitu. Udah terbiasa. Ya, sesuatu yang tidak terbiasa pasti buat kita gugup, pasti buat kita nervous. Sesuatu yang tidak terbiasa. Nah, maka dari itu ini ironisnya, banyak orang karena dia rasa nervous, ya, maka dia sering avoid public speaking karena dia rasa dia nervous. Justru semakin tidak terbiasa, semakin gugup, betul? Justru kalau kita mau atasi rasa gugupnya, ya lebih sering melakukannya, gitu ya. Jadi poinnya adalah public speaking is a skill. Namanya skill, keterampilan. Semakin sering kita lakukan, semakin mahir, semakin lancar, betul? Ya, satu, ya. Kedua, teman-teman, kita kadang-kadang kita mix up ya, nervous dengan excited. Oke, perasaannya mirip-mirip ya, Willy ya. Nervous dan excited. Dan teman-teman, smart listeners, Anda cek di YouTube deh. Saya sudah karena saya bawa banyak training, saya cek di YouTube ya. Artis-artis loh, misalnya artis seperti Ed Sheeran, artis seperti Celine Dion, ya, sering sebelum mereka naik ke panggung, waktu diwawancara sebelum naik ke panggung, how do you feel about tonight's concert? Mereka bilang, I'm feeling nervous. I'm feeling nervous. Misalnya Ed Sheeran perform konsert di Tokyo gitu ya. Dia nggak pernah perform di depan audiens di Tokyo, betul? Atau dia nggak pernah perform audiens di Korea gitu. Pasti dia rasa nervous karena they don't know what to expect from the audience tonight, betul kan? Ya. Seseorang seperti Ed Sheeran dan Celine Dion aja udah bisa bilang I'm feeling nervous, I'm feeling excited, and I'm sure tonight will be great. Betul kan? Dia rata-rata mereka ngomong gitu kan. Berarti mereka confident, ya saya nyanyi sih bisa, hafal banget sih, ya menguasai audiens bisa lah, tetapi sebisa-bisanya masih ada rasa deg-degan. Nah, rasa deg-degan itu normal. Saya kadang-kadang seminar di depan audiens yang saya belum terbiasa pun, saya deg-degan kok, deg-degan. Tetapi karena walaupun dalam satu sisi deg-degan, tapi dalam sisi lain ya bisalah gitu. Ya, porsi deg-degannya itu semakin kecil kali ya Pak James ya. Yes. Kalau kita semakin melatih diri kemampuan public speaking. Kalau gitu kesalahan-kesalahan apa aja nih Pak James yang biasa dilakukan ketika kita bicara di depan umum? Misalnya manajer bicara di depan bawahan atau juga staff atau bos perusahaan atau presentasi ke klien. Itu kan penting ya kalau ada project presentasi ke klien, ternyata presentasinya kacau gitu ya. Jadi projectnya nanti malah jadi gimana gitu. Silakan Pak James. Oke. Kesalahan umum ya, seseorang waktu presentasi di depan umum ya, terutama di depan umum yang dia nggak kenal, misalnya seperti Willy tadi bilang, presentation di depan klien, oke? Atau misalnya seorang marketing manager harus presentasi produk barunya, ya, produk baru, product launch kepada audience, oke? Apa kesalahan mereka? Beberapa. Satu, ya, mereka terlalu fokus ke konten. Terlalu banyak persiapan untuk konten. Oke. Ingat ya, ini poin pertama nih, ya. Kita audiens ya, dan kita sebagai manusia cenderung mau mendengarkan dan percaya pesan-pesan yang berasal dari orang-orang yang kita suka maupun orang-orang yang kita respect. Jadi kalau kita suka dengan seseorang ya, atau kita respect dengan orang itu, apa yang keluar dari mulut dia lebih gampang kita terima, betul? Setuju. Ya, nah maka dari itu, when you go on stage, ya, remember, your message itu urusan kedua. Apa yang Anda mau sampaikan itu urusan kedua. Yang penting Andanya diterima dulu.
Oke, Willy saya kasih contoh ya Willy ya. Ini sebuah seminar yang saya lakukan I think 15 tahun yang lalu, ya long time ago. Satu seminar besar, ya one day seminar, ada 4 narasumber. Oke, ya. Ada saya, ada Pak Adi Gunawan, ada Dr. Lula Kamal, dan ada satu lagi seorang pembicara dari Australia, ya namanya Mr. Paul Dunn. Oke ya. Audiensnya kalau nggak salah waktu itu 5.000 orang di Jakarta. Nah, saya orang udah kenal. Pak Adi Gunawan orang kenal. Dr. Lula Kamal udah tokoh lah, orang kenal. Paul Dunn orang belum kenal nih. Oke. Jadi waktu kami di giliran kami, ya James Gui, orang kenal applause. Oke ya. Dr. Lula Kamal, Adi Gunawan, Paul Dunn. Nah, kami bertiga nih tunggu nih. Paul Dunn nih, si bule Australia nih, orang kenal nggak? Ya. Dan begitu nama Paul Dunn disebut, tahu nggak apa yang terjadi, Billy? Ya. Dia bawa dia bawa panitia, ya. Ada 5 orang panitianya, masing-masing satu kantong kresek hitam, ya kantong kresek yang buang sampah itu ya, hitam. Dalamnya itu ada soft toys, Willy. Soft toys yang tempelan kulkas lah, gantungan kunci lah, yang kecil-kecil itu, yang soft toys, panda lah, kangaroo lah, koala lah, pokoknya hewan-hewan lucu-lucu dari Australia gitu ya, tempelan kulkas, gantungan kunci, ratusan dia bawa. Oke. Dan panitianya ambil dari kantong kreseknya, lempar kepada audiens. Bagi-bagi kepada audiens. Wah, audiens seru sekali. Rebutan ya, dia pergi setiap pojok ruangannya, lempar lagi sampai 5 kantong kresek itu dibagi sampai habis, gitu loh. Oke ya. Wah, audiens main crazy. Begitu Paul Dunn maju ke panggung. Good morning Indonesia. 5.000 orang. Good morning. Suka banget dengan dia. Oke. Nah, itu di sana saya belajar satu hal. Amazing ya. Kami ini sudah bangun karir ya bertahun-tahun, akhirnya orang kenal dan orang suka dan respect sama kita. Dia ini baru muncul 5 menit lebih populer daripada kami loh. Oke? Maksudnya apa? Maksudnya sebelum you bawa konten, pastikan you diterima dulu, you disuka dulu. Nah, dan audiensnya kan udah cair terhadap kita. Begitu audiens sudah cair dan lunak dan hangat terhadap kita, apa yang kita mau sampaikan kan audiens sudah lunak, audiens sudah hangat. Daripada belum apa-apa, selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Audiensnya kan masih kaku banget, betul kan ya? Dan semakin audiens kaku, semakin susah kita presentasi loh. Semakin susah kita meyakinkan mereka. Semakin susah kita mengajak mereka setuju dan sepakat dan dukung sama kita, betul? So, the main point is not the content yet. You okay, make sure they like you, make sure they accept you, make sure they applause, make sure they thumbs up, make sure they smile at you, and then you are okay. Nah, itu biggest mistake yang presenters lakukan ya. Mereka fokus terlalu banyak fokus ke konten. Luar biasa sekali apa yang disampaikan. Ini masih sesi kedua ya, smart listeners ya. Tahan dulu karena kita harus jeda. Dan tadi ya, kita jangan terlalu fokus ke konten, tapi pastikan kita disukai dulu oleh audiens. Tadi cara membangunnya nanti juga akan kita bahas lagi secara mendalam. Dan kami buka line WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Jadi Anda yang mendengarkan kami juga bisa menyaksikan kami di YouTube Smart FM. Smart Business Talk segera kembali. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah tim sales perusahaan Anda butuh jurus-jurus jitu jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu ide-ide kreatif jualan? Apakah tim sales perusahaan Anda perlu booster motivasi agar tambah lagi semangat jualannya? Dapatkan semuanya dalam training perusahaan dengan mengundang Mr. James Gui. Bagaimana caranya mencapai target dan lebih cepat mencapainya? Nah, mau nggak capai target lebih cepat? Silahkan hubungi Happy 0813 1417 6735. Happy 0813 1417 6735. Sumarekon meluncurkan Sumarekon Crown Gading New Kelapa Gading.
Kota baru di utara timur Jakarta hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Lokasi strategis hanya 1 km dari Tollgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city dengan urban plus nature seluas 437 hektar. Menghadirkan fasilitas utama Sumarekon Mall Crown Gading, the next generation mall. Sumarekon Crown Gading menawarkan 2 klaster hunian, Regia Residence dan Jasmia Residence. Harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di grand launching pada Sabtu 12 November 2022. Kunjungi show houses di lokasi atau hubungi 021 8899 8899 atau WhatsApp 0813 222 88852. Experience the new vibrant city at Sumarekon Crown Gading. Ini baru hidup. Selamat pagi Kak Denny, selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan kita masih membahas topik tentang Speak with Confidence for Executive with James Gui. Dan Smart Listeners, kami undang partisipasi Anda di WhatsApp 0812 11 12 959 dan Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming ya sekarang juga di YouTube Smart FM. Ketik saja Smart FM live streaming dan bisa meninggalkan komentar di YouTube kami ya. Baik, Pak James, sebelum kita membahas persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan ya sebelum kita berbicara depan umum, presentasi di depan staf kita, atau presentasi di depan klien, ada poin-poin kesalahan apa lagi Pak James yang bisa disampaikan ke smart listeners? Oke, poin berikutnya ya, Willy ya, adalah ingat ya, every presentation is to sell something. Oke, ya. Banyak orang salah presentationnya to tell something. Ya, menyampaikan sesuatu, memberitahukan sesuatu. Kurang tepat. Saya nggak bilang salah, tapi saya bilang kurang tepat. Kita mau beritahukan, kita mau menyampaikan supaya apa? Supaya orang setuju, betul? Ya. Supaya orang paham, dan karena dia paham, dia setuju. Ya, dia setuju, dia katakan ya, dia bilang mau mendukung, oke, dia bilang oke, kami akan menjalankannya, oke, kami akan beli, kami akan sampaikannya. At the end of your presentation, you want them to say yes, right? You want them to agree to what you are telling them, right? Now, if you want them to agree, you want them to say yes, that is not telling, that is selling. Betul kan? So, jadi kalau Anda mau at the end of your presentation, people say yes, then realize that it is a selling presentation. You are not telling your ideas, you are selling your ideas. Gitu loh. Oke. Jadi, energi Anda, karena telling dan selling energinya berbeda. Telling itu energinya yang penting saya udah nyampaikan, moga-moga kalian terima. Moga-moga mereka terima. Pasrah, moga-moga. Tapi kalau selling, saya harus menyampaikan sedemikian rupa sehingga mereka akan terima. Itu beda kan energinya? Ya, energinya beda, tingkat keseriusannya berbeda tuh. Ya, jadi dan jujur kata, ya, hampir semua presentasi itu adalah selling. Pikirlah, ya.
kalau kita menyampaikan capek-capek, ujung-ujung orang katakan tidak. Mendingan nggak usah ngomong dari awal, betul kan? Tujuan dari ngomong adalah supaya orang katakan ya, betul? So it's never a telling presentation, it's always a selling presentation. Okay? So itu point number 1 ya, kalau presentation ya. Nah, jadi kalau message-nya kita harus sell the message and not tell the message, ya. Sebelum kita sell the message, Willy, seperti tadi saya kasih contoh tentang Paul Dunn yang tadi, ya, kitanya harus diterima dulu, betul? Nah, maka dari itu, yuk kita bahas di structure presentation. Rata-rata presentation itu ada 3 bagian. Bagian pertama yang opening lah, yang introduction, betul ya? Dan kemudian kontennya, bodinya, kontennya, dan bagian terakhir adalah closing atau conclusionnya, betul ya? Sekali lagi ya, opening, body, closing. Oke, opening, body, closing ya. Nah, opening itu banyak orang salah, bukan salah sih, kurang tepat. Kira itu pembukaan sapaan. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya James, hari ini saya mau cerita tentang produk kita yang baru. Oke? So what? So what? Itu opening yang sama sekali nggak ada impact, betul? Sama sekali nggak ada kesan, betul? Jadi, smart listeners, opening itu bukan sapaan. Opening itu adalah kesempatan buat audiens suka sama Anda dulu. Sama seperti Paul Dunn. Ya kan, Bapak-bapak sekalian, mari kita sambut Paul Dunn. Wah, dia lempar mainan dia sehingga dia maju ke panggung. Good morning Indonesia, good morning Paul. Sudah disuka, sudah diterima gitu loh. Jadi opening itu adalah kesempatan untuk satu buat audiens suka sama Anda. Satu. Dan kedua setelah suka sama Anda, buat audiens excited mau mendengarkan apa yang akan Anda sampaikan. Yeah. Okay, so the audience, the opening is to sell you, and then to sell your presentation that is going to come. Nah, itu openingnya. Nah, kalau tujuannya adalah buat audiens suka sama kita, berarti harus pikir betul apa yang harus kita lakukan supaya audiens suka sama kita kan? Dan bukan sekedar sapa selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kan boringnya minta ampun. Oke? Dan tidak pernah ada audiens dalam sejarah kita sapa selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan audiens. Yeay, keren. Tidak pernah terjadi kok. Dan karena openingnya biasa, audiensnya responsnya biasa, kita lihat, aduh berat nih audiensnya hari ini. Berat ya, gue sudah sapa, mereka hanya senyum-senyum, mangguk-mangguk aja. Udah berat ya. Ya of course. Anda buat audiens responsnya normal. Karena opening Anda normal banget, betul? Jadi salah satu mistake adalah openingnya terlalu normal sehingga audiens responsnya normal. Jadi kuncinya, triknya adalah adakan opening yang agak berbeda sedikit supaya audiens bilang, ini keren ini. Supaya disukai audiens ya. Yes. Ya, jadi kita jadi nyaman ya, Pak James ya dalam presentasi. Ya, kemudian lagi Pak James. Ya, jadi ada opening yang berbeda. Misalnya nih, Anda niru aja dari Paul Dunn, datang aja tanpa ngomong apa-apa, udah bagi-bagi souvenir. Betul kan ya? Bagi-bagi souvenir. Wah, sini. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Senang dapat souvenir, senang ya. Hari ini saya mau sampaikan kepada Anda sesuatu yang lebih berharga daripada souvenir itu. Nah, orang keren kan ya? Oke, itu souvenir. keren banget. Siapa lagi yang belum kebagian yang mau souvenir? Ya silakan angkat tangan. Ya, angkat tangan. Oke, bagi. Ada lagi? Semua dapat ya? Happy. Tuh kan? Ya, bisa juga begitu kan ya? Simple aja. Atau ada teknik-tekniknya. Misalnya ya, saya bawa di Speak with Confidence ya. Kita ada yang namanya power opening. Oke, power opening ada kata-katanya, oke ya. Misalnya ya, Bung Karno pernah berkata, beri kepada saya 5 pemuda dan saya akan ubah dunia ini. Betul ya. Hari ini kita ada lebih dari 5 pemuda, maka kita bisa goncang dunia. Yuk, mari kita mulai. Gitu kan ya. Bisa buka dengan satu kata bijak gitu ya, kutipan.
Iya. Baik. Wah, ini kalau ngobrol sama Pak James nggak kerasa ya. Masuk ke sesi terakhir. Baik, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tapi kita masih ada sesi selanjutnya. Tapi saya sapa dulu nih Pak James, supaya Smart Listeners nggak waktunya ini habis tiba-tiba ya. Baik. Saya sapa Smart Listeners, ada Bapak Tony Vendri di YouTube, kemudian juga Bapak Rohmat Santoso, menginspirasi katanya ya. Terima kasih Pak Rohmat. Kemudian juga ada Bapak Aris Kurniawan, good morning Mr. James Gui. Kemudian juga selamat pagi untuk Mr. Vijay Harioms. Terima kasih, thank you for... Oh, Mr. Vijay, how are you, Mr. Vijay? Long time no see. You're very healthy ya Pak. Thank you for tuning in. Mr. Vijay ini, beliau adalah tailor ya. Keren banget dia kalau jahit jas dan sebagainya, fittingnya bagus banget. Udah di mana nih Pak Vijay ini ya, keren ya. Lebih dari 10 tahun beliau rajin ikut seminar saya, Bro. Oke, thank you Mr. Vijay. Dan saya sapa juga untuk Smart Listeners di WhatsApp ya. Ini juga sekaligus menjawab nih Pak James ya, apa yang perlu kita persiapkan sebagai seorang public speakers. Karena kadang pada saat kita tampil menjadi kebiasaan public speaking, tiba-tiba kita juga sering kehabisan kata-kata ya. Baik ini dari Pak Prakarti Teguh. Baik, sebelum dijawab saya sapa dulu ada Bapak Martin Sitorus. Terima kasih telah bergabung. Oke, saya bacakan dulu ya Pak pendapatnya. Pagi Pak James, saya kalau berbicara di depan anak buah atau staf tidak ada masalah karena apa yang mau saya bicarakan sudah saya kuasai. Tapi kalau saya disuruh berbicara di kumpulan sosial, misalnya di tempat misalnya di tempat keramaian, itu sangat susah ya, dan bingung apa yang ingin dikatakan. Baik, saya sapa kembali, ada Pak Rudi. Saya sangat suka referensi dari buku Bapak, Speak with Confidence, singkat, padat, dan useful. Dan saya suka disuruh bos bicara mewakili perusahaan, dan saya menikmati. Tapi saya selalu harus belajar teknik soft skill, apapun itu. Baik, ini juga pertanyaannya nanti akan jawab setelah sesi ini ya, setelah jeda. Pak James, apa tips cara public speaking untuk negosiasi yang stick to the point dengan kondisi short time? Wah, dan ada juga Pak Ruslianto di Makassar. Ini banyak sekali yang bergabung di YouTube ya, lebih dari 50 orang nih Pak James. Thank you. Kita akan menjawab pertanyaan Anda, Smart Listeners, termasuk juga persiapan apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau public speaking, tentunya setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Listeners, setelah menunggu cukup lama, klaster Kanade yang terbaru dari The Zora kini bisa Anda lihat secara langsung. Tetap mengusung high-tech, high-spec, and high-quality dengan desain yang lebih fungsional dan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai, cocok menjadi rumah untuk 3 generasi, dan unitnya semi-furnished.
Kunjungi show unitnya, rasakan konsep luxury in harmony, juga nuansa Japanese yang berbeda. Banyak promo menanti Anda, early bird, leak edge warranty, free AC di semua kamar, shopping voucher, dan gadget. Info lebih lanjut, WhatsApp ke 0811 9741 088. Kami ulangi, di 0811 9741 088. Follow Instagram The Zora @TheZoraBSD, Facebook The Zora Resident BSD City, dan www.thezora.com. Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Smart Business Talk with James Gui, dan sudah sesi terakhir di pertemuan kita pada pagi hari ini. Smart Listeners, kami sapa untuk Anda yang bergabung di seluruh Indonesia, dan untuk Anda yang sedang di perjalanan tetap fokus berkendara, dan juga Anda yang bergabung di YouTube semakin banyak nih, ada Pak Bobby Siagian dan juga yang lain-lainnya ya. Terima kasih telah menyaksikan kami juga di YouTube. Tadi sebelum jeda sempat dikasih sedikit tips ya bagaimana persiapan atau pembukaan yang menarik agar kita disukai. Tapi kalau kita bahas secara mungkin persiapan untuk isinya sampai closingnya, waktunya nggak cukup nih Pak James. Yes. Jadi mungkin ke pertanyaan Smart Listeners, persiapan apa saja Pak James yang perlu kita lakukan? Silakan. Satu. Waktu Anda naik ke panggung atau ke depan ruangan, ya, silakan maju dan bergerak dengan energi. Oke? Jangan maju ke depan dengan energi yang pasrah. Oke? Banyak orang karena dia rasa, aduh sebenarnya saya nggak mau presentasi, ya udahlah, maju ke depan, ya udahlah. Jadi energi, ya udahlah, itu lemas banget loh itu. Oke? Jadi kalau kita sebagai narasumber lemas, bagaimana kita expect audiensnya energik dan antusias, betul kan? Ya, so jangan maju ke depan dengan energi lemas. Satu, jangan maju ke depan dengan energi sungkan-sungkan, nggak enak hati, malu-malu. Oke, karena energi yang sungkan-sungkan, malu-malu shows that you are not in control. Anda bukan sosok yang bisa kita dengerin dan wow gitu loh. Oke ya. Jadi siapa orang ini? Jadi audiensnya juga akan lemas, betul? So move to the front with the mindset, okay, I'm ready. Move to the front with the mindset, okay, showtime. Gitu loh, ya. Showtime-nya paling 15 menit, 20 menit, betul? Showtime. Jadi energinya berbeda. Pernahkah Anda ikut konser barusan kemarin ya Michael Learns to Rock misalnya ya? Mereka maju ke panggung dengan lemes-lemes, terpaksa, aduh jujur gue lagi bete banget tapi harus nyanyi 2 jam lagi, aduh buset dah. Nggak ada kan ya? Sebete-betenya mereka maju ke depan, sapa dengan ceria banget, betul kan ya? Semua konser begitu kan? Alright? So, move to the front and show in your face, in your posture, in the way you walk, energy. Because, ini kalimatnya selalu saya ingat, your energy introduces you before you even introduce yourself. Betul? Sebelum kita buka suara, sapa audience, energi kita sudah mewakili kita loh. Energi kita sudah memperkenalkan audiens siapa orang ini. Betul? Orang ini pede, orang ini ceria, orang ini seru, orang ini membosankan. Energinya aja udah menyampaikan pesan. Oke, jadi maju ke depan dengan energi, maju ke depan dengan senyum, maju ke depan dengan I'm ready. I have something very exciting to tell you. You're gonna love it, gitu loh. Oke ya, energi. Oke. Dan kedua adalah
openingnya seperti tadi kita bahas ya Willy ya. Openingnya siapkan mungkin satu kata bijak. Oke, siapkan satu kata bijak. Ya, ya tadi saya kasih contoh Bung Karno, whatever lah. Oke. Winston Churchill pernah berkata, never, never, never give up. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ada sesuatu yang kita mau sampaikan ke depannya tahun 2023, katanya orang ekonomi akan sulit ya. Saya akan berikan beberapa jurus, apapun yang terjadi kita pasti bisa atasinya. Oke? Nah sih, oh wow, apa itu? Tuh kan, saya sudah never give up. Ini keren nih ngomong tentang Winston Churchill. Ke depannya saya akan berikan kepada Anda 3 tips. Apapun yang terjadi, pasti bisnis Anda bukan cuma survive, tetapi bisa unggul. Oke, 20 menit ke depan siap simak. Saya pengen tahu nih. Jadi Anda sudah menjual presentasi Anda yang mendatang, betul? Atau Anda ada icebreaker. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya ada satu kegiatan yang sederhana yang saya mau minta kita semua lakukannya. Oke, lihat ke orang sebelah kanan dan sebelah kiri Anda, cari pasangan, ya, dan lihat ke orang itu, cari satu hal tentang orang itu yang layak dipuji, yang unik banget dan layak dipuji. Ayo, silakan cari pasangan, lihat di penampilannya orang itu apa yang bisa dipuji. Jangan puji dulu, lihat sesuatu, ya sesuatu yang tidak lazim, oke, yang ada pada orang itu yang layak dipuji. Entah rambutnya, kacamatanya, kumisnya, brewoknya, anting-antingnya, whatever. Cari sesuatu yang layak dipuji. Kukunya, nail polishnya, sepatunya, terserah. Oke, siap-siap dipuji. Oke ya, 1, 2, 3, puji. Oke, sudah puji. Dan pasti audiens tertawa, interest. Oke, bagus. Apa perasaannya? Silakan. Apa perasaannya dipuji? Lebih gampang dipuji atau memuji? Ayo silakan kita diskusi. Oke, nah, ada icebreaker seperti itu kan. Siapin icebreaker. Ya. Kalau sudah icebreaker, audiensnya sudah lunak, audiens sudah hangat, gampang kita masuk. Tapi banyak orang, aduh gua nggak enak nih ngomong icebreaker, malu ah. Nah akibatnya sepanjang presentasi Anda 20 menit ke depan, lu kayak ngomong dengan balok es, betul kan ya? Berat banget itu. Icebreakers are very important. Icebreaker ya. Yes. Ya, baik Pak James, kalau kita bicara lagi mengenai persiapan, pastinya kita harus mempersiapkan materi presentasi. Apakah kita mempersiapkan poin-poinnya saja atau kata per kata? Nah, ini mungkin pertanyaan yang mendasar nih di pikiran semua listeners ya, ketika kita yang menyampaikan sebuah presentasi. Kalau Pak James sendiri bagaimana? Oke. Bedakan antara presentasi dan pidato. Oke. Presentasi itu poin saja. Ya, presentasi itu poin. Maka presentasi itu selalu disertakan dengan PowerPoint, betul? Ya. Dan namanya aja PowerPoint, poin-poin saja, betul kan ya? Dia nggak bilang power paragraf, power kalimat, oke? PowerPoint. Jadi poin-poin aja yang tampil, oke ya? Nah, sedangkan pidato kepresidenan nggak pernah ada PowerPoint, betul? Iya. Kenapa? Karena itu pidato. Ya, kalau pidato kata-kata itu harus rapi. Kata-kata itu harus dipersiapkan dan presiden pun baca loh pidatonya. Mau Presiden Jokowi, mau Presiden Barack Obama, dia baca. Kenapa? Itu pidato berarti resmi. Misalnya Pak Presiden harus bicara di depan acara G20, saya udah yakin beliau siapkan pidato. Karena itu resmi dan beliau baca. Tapi kalau presentasi ya di depan siapa ya anggota kepolisian atau apa gitu ya, kan. Di depan klien misalnya. Di depan klien, di depan rakyat ya. Bisa spontan kan ya? Pakai PowerPoint atau tanpa PowerPoint spontan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, kita jarang berpidato. Kita nggak sepenting itu sampai disuruh pidato. Oke? Kita selalu disuruh presentasi dan kalau presentasi poin saja, oke? Kenapa? Karena kalau Anda tulis kalimatnya, otomatis Anda terbeban dengan hafalin kata-katanya. Aduh berat itu kalau udah ngafal ya. Berat banget, Willy. Dan kalau udah hafal lupa 2 kata aja, kayaknya rantainya putus. Langsung blank. Blank itu blanknya. Ya, dan kalau kita hafalin kata-kata, mata kita akan lihat ke atas. Kita lagi cari kata-katanya, betul? Dan kita lupa jadi spontan. Kita lupa jadi lunak. Kita lupa kontak mata dengan audiens.
terbeban banget. Oke. Ya. Tadi ada satu pertanyaan ya Willy ya. Kalau saya bicara di depan anak buah saya nyaman. Kalau bicara di depan umum, saya gugup. Ya, grogi ya. Saya grogi. Dan beliau bilang kalau saya bicara di depan anak buah, saya nyaman karena saya menguasai bahan. Oke. Kalau saya bicara di depan umum, nah saya mau tanya nih Willy. Pernahkah orang suruh kita menyampaikan sesuatu yang bukan di bidang kita? Ya. Nggak pernah, betul? Nggak pernah. Kalaupun kalau Willy disuruh presentasi, mungkin diajak share experience Anda sebagai penyiar radio, sebagai host, betul kan ya? Ya, kita selalu disuruh bicara tentang sesuatu yang memang di bidang kita. Kalau sudah di bidang Anda sudah menguasai konten. Betul kan? Jadi konten sudah menguasai. Tinggal susun 3-4 poin aja. Teman-teman, hari ini saya mau share kepada Anda 3 kunci atau 3 hal penting. Kalau mau siaran di radio, ada 3 hal ini. Nah, 3 hal Anda kasih judul aja. Ya, poin pertama adalah, poin kedua adalah, udah mengalir kan ya? Oke. 3 poin aja. Oke, ya. So, tenang aja. Selalu Anda akan bicara tentang hal-hal yang memang di bidang Anda. Jarang disuruh ngomong hal-hal di luar bidang Anda. Jadi nggak ada alasan saya nggak menguasai bahan. Wah, nggak kerasa ya kalau Pak James ngasih materi di pagi hari ini juga itu mengalir sekali, dan tentunya ini menjadi satu inspirasi untuk kita semua listeners nih ya. Sampai ada yang bertanya, Pak James ajarin dong supaya semangat terus seperti Pak James ya di YouTube ya. Ada workshopnya. Oke. Kemudian juga ada Ibu Iswa Nardi ya, terima kasih telah bergabung, dan juga Pak Yahya Ginting. Pak James, ini untuk semua listeners yang ingin mendalami public speaking eksekutif, tentunya ada trainingnya yang bisa diikuti. Silakan Pak James. Yes, smart listeners, yang judul Speak with Confidence ini adalah judul dari workshop public speaking saya yang sudah saya bawa lebih dari 15 tahun, setiap tahun 2 angkatan. Oke. Tahun ini karena baru kita pulih dari pandemik, maka angkatan pertama offline-nya untuk tahun 2022 akan berada di bulan Desember. Oke, 2 hari full bersama saya akan ajarkan Anda teknik dari opening, content sampai closing, sehingga jamin dalam 2 hari penuh dengan praktek. Anda disuruh maju ke panggung, bicara topik tanpa persiapan aja bisa. Tanpa persiapan aja bisa. Oke, saya sudah ribuan orang ikut workshop sukses ya, dan confident public speaking. So, workshopnya 2 hari di bulan Desember, awal bulan Desember, judulnya Speak with Confidence. Silakan Anda WA ke rekan saya, Ibu Happy, 0813 1417 6735. Oke, sekali lagi ya, 0813 1417 6735, atau DM ke saya di Instagram saya, DM ke saya akan kirim information kepada Anda. Ya, pastikan Anda hadir, oke? Karena ini tidak akan terulang lagi tahun ini. Workshop 2 hari Speak with Confidence. Ya, silakan semua listeners, Anda bisa mengikuti workshopnya ya dengan mengirimkan WhatsApp di 0813 1417 6735. Kami ulangi di 0813 1417 6735, atau Anda bisa langsung DM ke Instagram Pak James Gui. Pak James, terima kasih banyak atas waktunya. Dan semua listeners, nggak kerasa sudah jam 8 tepat ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di Smart Business Talk with James Gui. Saya William Darmawan. Saya James Gui. Have a fantastic day. Fantastic day. Sampai jumpa. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.